Indonesia masih menghadapi masalah gizi yang serius, seperti stunting, wasting, dan juga obesitas. Untuk screening dini masalah ini, memerlukan data yang akurat dan juga terintegrasi. Data yang akurat akan menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran. Kami adalah Antromed, tim yang akan mewujudkan transformasi kesehatan digital di Indonesia. Nama saya Eva Dayu. Dan saya Alia Karina Putri Wahyu, dengan latar belakang kami, pendidikan kami di bidang gizi kesehatan masyarakat, dan pengalaman praktis kami dalam mengembangkan kesehatan komunitas dan digitalisasi data kesehatan, kami ingin membawa perubahan melalui Antrokit. Saat ini terdapat program Posyandu dan program makan bergizi gratis yang diharapkan dapat mengatasi masalah gizi di Indonesia. Namun, program ini memiliki kelemahan seperti pengukuran manual di Posyandu yang menyebabkan data tidak akurat, yang didukung dengan data 97% kadar kurang terampil dalam pengukuran antropometri. Selain itu, program MBG belum memiliki alat monitoring, evaluasi, atau indikator keberhasilan yang terukur. Solusinya adalah menggunakan alat pengukuran digital terstandar, sistem data yang terintegrasi, dan data real-time yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Untuk mendukung analisis permasalahan yang ada, kami melakukan survei kualitatif dan kuantitatif di salah satu wilayah sampel di Jawa Barat, yaitu Kampung Liuk. Survei ini melibatkan 5 profesi tenaga kesehatan, 30 kader posyandu, dan 124 masyarakat umum. Hasil survei menunjukkan layanan kesehatan masih mengandalkan sistem manual, serta adopsi digitalisasi masih sangat terbatas. Selain itu, survei menunjukkan bahwa 84,6% dari masyarakat sudah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan keterbukaan yang tinggi pada masyarakat untuk mengadopsi inovasi dan teknologi yang baru, sehingga kami melihat peluang untuk memperkenalkan Antrokit. Antrokit adalah solusi inovatif untuk pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Kesehatan, karena Antrokit menggabungkan alat ukur digital yang hasilnya dapat langsung terintegrasi ke berbagai aplikasi. Untuk perangkat keras atau hardware, kami menyediakan timbangan digital, timbangan bayi, pita ukur digital, kaliper digital, stadiometer digital, dan infantometer digital. Antrokit dapat digunakan untuk posbindu, posyandu, korporat, dan juga rumah sakit ataupun vaskes lainnya. Ada 3 fitur utama: kalkulator pengukuran, daftar data balita dan baduta, dan juga asesmen individu dewasa. Data dapat diekspor ke aplikasi lain dan dianalisis sesuai dengan standar WHO. Dan pada asesmen individu dapat menganalisis obesitas dan juga screening dan pemantauan kesehatan ibu hamil. Untuk cara kerja perangkat, ada tombol Bluetooth untuk menghubungkan ke perangkat, dan secara paralel, klik tombol hubungkan pada aplikasi, dan secara otomatis aplikasi dan perangkat akan terhubung. Nah, pada aplikasi EPPBGM yang diintegrasi oleh Antrokit, terdapat alert yang menandakan data anak yang perlu ditindakan dan apabila ada kesalahan pengukuran. Selain itu, aplikasi tersebut juga ditambahkan fitur untuk langsung terkirim ke pusat dan fitur untuk terkirim ke orang tua sebagai pengganti dari buku KIA. Hasil dari analisis data yang terlapor berupa identitas, grafik pertumbuhan, dan hasil analisis data. Sebagai komparasi, alat konvensional dengan Antrokit terdapat perbedaan yang signifikan sebagai berikut. Selain itu, inovasi dalam proyek ini memiliki aspek keunikan dan setiap aspek memberikan manfaat khusus yang berkontribusi pada keberhasilan proyek secara keseluruhan, yakni meminimalkan human error bagi kader dan beban kerja kader, meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan buku KIA, meningkatkan interoperabilitas data, screening masalah gizi lebih cepat dan akurat, penggunaan API integration yang mengoptimalisasi kerja perangkat dan aplikasi. Antrokit tidak hanya menjawab tantangan terkait akurasi dan juga integrasi data antropometri, tapi memberikan dampak yang lebih luas terhadap 3 aspek. Yang pertama, untuk dampak sosial, inovasi ini dapat meringankan beban kerja kader posyandu, sehingga nantinya dapat meningkatkan akurasi dalam penilaian status gizi dari hasil antropometri. Dengan akurasi data yang lebih baik, maka pemerintah dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran, sehingga dapat mencapai target 14% penurunan stunting pada tahun 2029. Dari sisi ekonomi, digitalisasi pada proses pelayanan kesehatan dapat mengurangi inefisiensi anggaran akibat alokasi sumber daya yang kurang tepat. Dan yang ketiga, dari sisi lingkungan, Antrokit dapat membantu mengurangi penggunaan pencatatan manual berbasis kertas di posyandu, sehingga ribuan ton limbah kertas dapat dihindari setiap tahunnya. Pasar utama Antrokit targetkan kepada pemerintah untuk pengadaan alat ke sekitar 300.000 posyandu di seluruh Indonesia, dengan implementasi awal ke sekitar 10.000 posyandu. Potensi ini sangat besar karena pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai 44,8 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, beberapa dinas kesehatan saat ini juga sudah mendistribusikan dan melakukan pengadaan alat antropometri yang sama dan terstandar untuk semua posyandu di wilayahnya. Oleh karena itu, dengan biaya hanya 0,1% dari anggaran pemerintah, kami melihat Antrokit sangat mungkin untuk diluncurkan. Untuk memastikan keberhasilan Antrokit, kami mengadopsi strategi go-to-market bertahap, dimulai dari 10.000 posyandu di wilayah prioritas stunting, kemudian kami perluas hingga mencapai implementasi penuh di seluruh posyandu di Indonesia dalam waktu 5-6 tahun. Di awal pengenalan, kami akan menggunakan strategi bottom-up dengan cara melakukan advokasi kepada pemerintah tentang pentingnya digitalisasi kesehatan di posyandu, kemudian kami akan mendemonstrasikan Antrokit dan melakukan personal outreach pada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Kemitraan ini didukung juga oleh NGO seperti UNICEF dan WHO, dan juga perusahaan swasta melalui program CSR-nya, sehingga dapat mendukung pendanaan awal ataupun advokasi kebijakan yang akan dilakukan. Antrokit dimulai dengan investasi awal sebesar 32 miliar yang mencakup pengembangan hardware, software, dan logistik. Di tahap awal, diproyeksikan pendapatan mencapai 60 miliar dari 10.000 posyandu, sehingga menghasilkan keuntungan 28 miliar dalam tahun pertama. Dengan return on investment sebesar 7,1%, break-even point dapat dicapai di awal tahun kedua. Demikian presentasi kami, Antrokit mewujudkan transformasi kesehatan digital di Indonesia.